Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia dan salam hebat. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kebutuhan belajar peserta didik atau pembelajaran diferensiasi. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Yulia Ningsi Nurdin, Ibu Ratna Lahir, Pak Bahrudin Musa, dan Bapak Sadam Ade. Berikut ini merupakan rangkaian cerita skenario situasi pada tingkatan SMA. Berikut ini merupakan pertanyaan pemandu berdasarkan skenario sebelumnya yang terdiri dari apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang digunakan. Dan yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Berdasarkan diskusi kelompok kami, maka kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Sedangkan cara guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar muridnya yaitu dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Sedangkan yang ketiga, strategi pembelajaran yang digunakan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang terakhir, bagaimana guru melakukan penilaian yaitu dengan menggunakan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Selanjutnya merupakan uraian kebutuhan belajar peserta didik yang terdiri dari kesiapan belajar berdasarkan skenario yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu Ibu Derana kemudian menggunakan metode flip learning di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta muridnya mempelajari materinya. Yang kedua, minat murid. Ibu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Video singkat, poster digital, situs web, dan rekaman suara. Sedangkan profil belajar meliputi visual dan auditori, yaitu Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan, yaitu artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWT Green Press, dan ia ambil dari internet. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik yang merupakan atau terdiri dari rangkaian cerita. Bentuk paket digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara. Selanjutnya yaitu cara menentukan kebutuhan belajar. Ibu Derana melakukan asesmen diagnostik. Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu setelah tahapan belajar mandiri. Murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik
terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdiferensi yang digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten. Ibu Derana telah menyiapkan paparan keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Dalam paparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, ekosistem, spesies, dan genetik. Yang selanjutnya adalah diferensiasi proses. Selama murid-murid bekerja, Ibu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberi banyak contoh. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana memberikan pertanyaan pemantik. Setelah itu, mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid-murid yang tampak belum paham. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman, suara, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah penilaian yang digunakan, yaitu asesmen awal, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Asesmen awal pada skenario tersebut menceritakan tentang Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu setelah tahapan pembelajaran mandiri. Murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi. Selanjutnya adalah penilaian formatif. Selama proses daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid. Penilaian sumatif di akhir diskusi pembelajaran, Ibu Derana memberikan tugas yang dikerjakan oleh murid berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.